Kita mulai karena sudah pukul 10.50. Kalau ada yang belum masuk nanti sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali dapat bergabung dengan majelis ilmu ini ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini ya dalam keadaan sehat ya, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, dan juga sehat ekonominya. Amin ya. Dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan Allah hadir dalam majelis ilmu ini. Pertama, jangan lupa teman-teman semua untuk absensi di edu ya, maksimal sampai 13.30 ya. Walaupun nanti pembelajaran kita cukup sampai zuhur nggih. Setelah zuhur silakan free bisa diganti dengan membaca Al-Qur'an setelah sholat zuhur. Dan sepakat ya. Kemudian kedua, diawali presentasi kelompok, menyampaikan hasil diskusinya, kemudian lanjut dengan tanggapan, pertanyaan, dan ini sedikit ada tambahan dari saya yang perlu saya tambahkan, dan kemudian masuk zuhur, silakan so'imah, sholat, istirahat, makan, dan setelah itu baca Quran, ya. Kelas Zoom mandiri ya. Saya kira demikian. Mungkin langsung saja karena zuhur 10.30 ya, agak mepet waktunya. Silakan kepada kelompok yang bertugas, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Bunda Purnamasari. Saya adalah moderator dari kelompok 8 yang nantinya akan membimbing jalannya presentasi yang akan kami paparkan pada pagi hari ini. Sebelum memasuki presentasi, alangkah baiknya kita membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nanti kami akan presentasi, waktunya mungkin kurang lebih 10 menit kepada presentator pertama untuk segera memaparkan materinya. Terima kasih.
Presentator pertama apakah sudah hadir? Mbak Umi? Ya, sudah. Ya, silakan dibacakan materinya, Mbak. Nah, Sejarah MADM, sejarah sebelum terbentuknya MADM. Pada awal berdirinya, ADART Muhammadiyah sudah disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para muridnya dan sejawatnya. ADART hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh, belum ada mukadimah atau pembukaan. Perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah baru terrealisi pada masa Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo tahun 1942 sampai 1953. Perumusan MADM. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah disusun secara formal setelah Muhammadiyah melancarkan aktivitas dan usaha selama 28 tahun. Yang pertama kali merumuskan mukimah anggaran dasar adalah Ki Bagus yang pertama kali diperkenalkan dalam Muktamar Darurat tahun, isinya menitik beratkan pada peranan dan sumbangsih Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan negara. Latar belakang. 1. Belum ada kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. 2. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tidak berdasarkan teori, tetapi pemahaman dan praktek keagamaan secara langsung, sehingga yang dilakukan adalah amal nyata berdasarkan Al-Quran. Perumusan MADM F3, kehidupan warga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun karena perkembangan iptek. Kehidupan manusia semakin maju dan memungkinkan pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia saling mempengaruhi, baik yang positif maupun negatif. Mas. Hakikat dan fungsi. 1. Hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan jiwa, nafas semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasinya. 7 pokok pikiran. 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah. 2. Hidup manusia itu bermasyarakat. 3. Hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk kepribadian utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama. 5. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, berjuang mewujudkan pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. 7. Pokok pikiran yang diterangkan di muka Pokok pikiran yang diterangkan di muka bertujuan untuk terwujud masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Keanggotaan.
Yang pertama, anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena berwibawa dan keahlian bersedia membantu Muhammadiyah. Organisasi otonom. Yang pertama, Aisyah dan Hizbul Waton. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nasiyatul Aisyah. Pemuda Muhammadiyah. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan dari masing-masing kelompok jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Baik, kelompok 8, apakah ada yang sudah siap menjawab dari anggota kelompok 8? Halo. Pertanyaannya adalah bagaimana Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memandang dan mengatasi isu-isu sosial seperti kemiskinan dan kesengajaan sosial. Jawabannya adalah Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, kualitas hidup umat manusia untuk mengatasi isu-isu sosial seperti kemiskinan dan dan masyarakat yang membutuhkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang pinggir tanggahan. Tidak ada, terima kasih. Sama.
Organisasi Otonom Muhammadiyah? Jawabannya, organisasi otonom Muhammadiyah itu adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Perserikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan yang diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Perserikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula yang berperan untuk mencapai maksud dan tujuan dari Perserikatan Muhammadiyah. Bagaimana Mbak Yukrita? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Triyuniarsih. Bagaimana Mukadimah Dasar Muhammadiyah menjadi landasan bagi berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Jawabannya adalah satu, orientasi keagamaan. Mukadimah Dasar ini menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap ajaran Islam yang murni, pendidikan dan kebudayaan. Mukadimah Dasar ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual. Tiga, kesejahteraan sosial. Mukadimah Dasar Muhammadiyah juga menggarisbawahi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Empat, patriotisme dan kebangsaan. Mukadimah Dasar ini juga menegaskan terhadap Indonesia sebagai bangsa. 5, kemandirian dan keberagaman. Mukadimah Dasar ini juga mempromosikan pluralisme. Baik, apakah ada sanggahan? Mas Bapak permisi untuk pertanyaannya 3 pertanyaan atau berapa nggih, Pak? Ada berapa kelompok? Perwakilan kelompok. Kalau sudah nggak ada ya nggak apa-apa ditutup. Saya lanjutkan sampai azan zuhur. Baik, mungkin dari kelompok 8 mengambil 3 pertanyaan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka Khalifah. Pertanyaannya, apa saja program dan kegiatan Muhammadiyah yang didanai melalui anggaran rumah tangga? Jawabannya, program dan kegiatan Muhammadiyah yang didanai melalui anggaran rumah tangga antara lain pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pengembangan masyarakat, sosial, dan ekonomi. Beberapa contoh program dan kegiatan tersebut adalah pembangunan sekolah, pusat kesehatan, bantuan kemanusiaan, pelatihan keterampilan, dan usaha mikro. Bagaimana Mbak Rizka Khalifah? Apakah ada sanggahan? Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari kelompok 8. Saya sebagai moderator, jika ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Selanjutnya saya akan memberikan waktunya penuh untuk Bapak dosen. Terima kasih. Terima kasih sang moderator ya. Berikan aplausnya ya. Terima kasih untuk kelompok presentasi dan juga untuk tanggapannya. Pertanyaannya juga berbobot, jawabannya juga ya cukup komprehensif ya. Kita akan lanjut ya sampai azan zuhur. Nanti setelah zuhur ya, lanjut tadarus mandiri ya. Ini karena tadi sudah banyak disampaikan oleh siswa. Mungkin saya menanggapi atau menambahkan sedikit sebagai brainstorming ya. Pertama bahwa Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini karena Muqaddimah ya, berarti pendahuluan sebagai ideologi pembuka ya. Karena masih ada MKCH Muhammadiyah ya, Matan Keyakinan Cita-Cita Muhammadiyah, ada Kepribadian Muhammadiyah, ada PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan lain-lain. Ya, ini tentunya dimaksudkan agar ketika kita mengenali Muhammadiyah, yaitu dari substansinya ya, dari orisinalitas ajarannya. Kita tidak bisa menilai suatu gerakan, suatu organisasi itu hanya dari pengikutnya. Kenapa ya? Karena anggota atau pengikut itu beragam dalam memahami ideologi organisasinya. Beragam sesuai sejauh mana dia memahami ya. Ada yang memang mendalam, ada yang hanya memang di permukaan. Nah, ketika kita melihat misalnya ada anggota Muhammadiyah yang kemudian dengan mudahnya membid'ahkan sesuatu ya, tradisi di suatu masyarakat, padahal itu bukan masuk kategori ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, haji, maka itu bukan sebagai suatu bid'ah, perbuatan bid'ah, bukan suatu bid'ah yang dolalah, yang menyesatkan. Itulah kita tidak bisa menjustifikasi suatu gerakan, suatu organisasi hanya melihat pengikutnya atau cara berpikir pengikutnya atau cara bergaul pengikutnya. Tapi yang paling substantif itu ya dari ini ideologi yang legal ya, yang sudah ditanfidkan, yang tertulis. Adapun di lapangan kita menemui berbagai macam karakter anggota yang berbeda-beda, yaitu hal yang sangat
wajar ya, karena daya tangkapnya, pemahamannya beragam. Kalau ingin tahu substansinya ya harus langsung ya baca ya. Misalnya ini di bukunya ya, buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Ya. Ini menggambarkan secara objektif, secara holistik ya, daripada kita menilai suatu organisasi hanya dari kita melihat kelakuan anggotanya. Dulu ada lagu ya, kelakuan si kucing garong. Oke, yang kedua, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Ya, ini menjadi ruh ya. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal ya. MADM ini ruhul Muhammadiyah ya. Menjadi ruhnya Muhammadiyah, pimpinan dan anggota dalam menggerakkan suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, Mukadimah sebagai jiwa dan semangat pengabdian. Semangat pengabdian ini kita temukan ya bukti autentiknya dengan berdirinya aneka macam amal usaha kesehatan Muhammadiyah yang itu justru didanai dari hasil iuran, hasil sumbangan, infak, bukan dana dari atas yang digelontorkan, kemudian berdirilah amal usaha. Baik. Secara umum, sejarah perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah melalui 2 tahapan. Yang pertama pada Kiai Haji Mas Mansur, yang kedua pada Ki Bagus Hadikusumo. Ya, ini ya Kiai Haji Mas Mansur dengan 12 langkahnya. Memperdalam iman pertama ya, artinya menguatkan akidah kita ya, agar tidak tercampur dengan syirik ya, baik itu khurafat maupun tahayul. Artinya jangan sampai kita mempercayakan kepada makhluk gaib, minta pertolongan pada makhluk gaib selain kepada Allah ya. Minta pertolongan dalam doa itu ya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperluas paham agama. Ya, ini pentingnya kita merutinkan diri setiap hari ya belajar agama, memperdalam agama ya, dari manapun ya, dari buku, dari online, dari offline ya, itu penting ya, karena kalau wawasan kita luas ya, kita akan semakin keren, akan semakin luas dalam pergaulan ya. Nggak dibilang nanti dolane kurang aduh